Shalom anak muda. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pujian, biar kita datang hanya ke hadapan Tuhan saja. Di minggu yang terakhir ini teman-teman, di bulan Mei ini kita sama-sama mengucap syukur teman-teman untuk setiap kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa kalau kita boleh melihat karya tangan Tuhan yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Sebelum itu kita mau sama-sama siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, pemeliharaan tangan-Mu boleh ada bagi setiap kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada. Semoga anak kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini Bapa. Kami bersama-sama Tuhan berkumpul di dalam ibadah online service-Mu Tuhan. Meskipun setiap kami Bapa tidak dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah ini Tuhan hati kami Bapa, kami mau beri yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami mau beri semua yang kami punya Bapa, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Oke, saya mau nyapa kalian dulu nih. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, selamat bergabung saya ucapkan kepada kalian yang baru pertama kali atau sudah mengikuti rangkaian ibadah online ini. Saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Pada hari ini kita sama-sama mengucap syukur untuk setiap kasih-Nya Tuhan, untuk setiap anugerah-Nya Tuhan kepada kita. Biarlah kita selalu bersuka cita di dalam Tuhan, karena sukacita yang Ia berikan begitu melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya teman-teman. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami Bapa, menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita. Dan pada hari ini kami bersukacita Tuhan, karena sukacita yang datangnya padamu begitu melimpah atas setiap kami Bapa. Amin. Dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita.
cinta tercurah atas kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan pada hari ini kita sama-sama mengucap syukur teman-teman. Kalau kita boleh sama-sama melihat tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau kita sama-sama merayakan kalau minggu lalu Tuhan telah bangkit naik ke surga dengan kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada di setiap kehidupan kami Bapa. Bahkan ketika Kau naik ke surga Bapa, kasih-Mu boleh turun dan tercurah bagi setiap kami. Karena Engkaulah Allah kami yang beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berjasa dalam gelap. Kau setia Bapa, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan setiap kami Bapa. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yakini lagu ini teman-teman, kita mau ulangi sekali lagi. Kenapa ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Bahkan dalam kelemahan kami Tuhan, Kau begitu luar biasa Bapa mengasihi setiap kami Bapak Tuhan. Kau cahaya bagiku, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan. Inilah yang kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Dalam kesesakan, Kau buktikan Kasih Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan inilah menjadi keyakinan kami Tuhan. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan. kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh,
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, Kau Allah Immanuel. Oh, kami mengucap syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Oh, Kau Allah yang baik. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Bapa yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Sama seperti Daud Tuhan, yang ia boleh mengalami masa-masa kekurangan dia Bapa, yang mengalami masa-masa kesulitan dengan ia dikejar oleh Raja Saul. Tapi kami boleh melihat Tuhan perbuatan tangan-Mu yang begitu luar biasa Bapa, yang mengalami keluputan Tuhan dari kejaran Saul. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan boleh meluputkan setiap kami dari mara bahaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hidup kami Tuhan penuh dengan pujian dan syukur hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biarlah mulut kami Tuhan boleh memuji Engkau Bapa, Raja di atas segala raja, karena Engkaulah satu-satunya yang layak kami tinggikan Bapa. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya Tuhan, Percaya hanya kepadamu. Yesus Engkaulah pengharapan bagi setiap kami. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi. Yesus, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Di sepanjang kehidupan kami Tuhan, Sepanjang hari kami mau memuji Engkau Bapa. penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang kehidupan kami Tuhan, Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. dan untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Bapa di dalam surga, biarlah mulut kami Tuhan penuh dengan pujian. Biarlah Engkau menjadi pengharapan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Karena Engkau Allah yang menjaga kami. Karena Engkau Allah yang melindungi kami Tuhan. Kami patut bersyukur kepadamu dan berterima kasih atas segala kemurahan-Mu. Kebaikan-kebaikan yang Kau berikan buat kami. Kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang tanpa kami pikirkan Tuhan. Ampuni Tuhan kami yang berdosa. Ampuni kami yang seringkali kami putus harap. Kami yang seringkali meninggalkan-Mu. Kami yang seringkali menjadi kecewa, marah padamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang maha luar biasa. Allah kami yang hidup, Allah kami pencunan kami. Allah yang menjaga kami dan memagari kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami, sungguh baik. Kau memberkati Tuhan anak mudamu di tempat ini. Khususnya GBI Sion Kerawang Tuhan. Mereka yang begitu setia, mereka yang penuh dengan segala pengharapan kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan. Tuhan memberkati akan ibadah online ini Tuhan. Biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang berdosa ini Tuhan, layakkan hamba. Untuk hamba boleh memberikan firman-Mu dengan benar dan baik. Sesuai apa yang Kau inginkan buat kami semua. Biar perkataan hamba adalah perkataan-Mu yang keluar dari mulut hamba. Kuasai dua bibir hamba, perkataan hamba. Roh Kudus yang mengurapi dan menuntun kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Puji syukur bagi nama-Mu. Kami berserah padamu dan menyerahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom anak muda sekalian yang Tuhan berkati. Anak muda yang diberkati Tuhan yang saat ini berada mungkin di rumah atau di mana tempat kalian sedang mengikuti acara ini. Engkau ada dalam bagian kerajaan Allah. Amin. Anak muda sekalian, saat ini kita merasakan satu hal yang berbeda dengan seperti biasanya. Sudah hampir kurang lebih 2 bulan kita tidak ada ibadah di gereja. Ya karena satu
eh, wabah, satu hal yang sangat menakutkan, COVID-19 yang terjadi di muka bumi ini. Ini adalah suatu momen sejarah buat setiap umat manusia yang ada di bumi ini. Satu momentum yang sangat menjadi takkan terlupakan buat kita semua. Dengan adanya COVID-19 ini, semua bangsa negara menjadi ketakutan. Semua umat merasa tercekam, gelisah. Mereka semua merasakan satu hal yang berbeda dengan yang biasa. Dan kemudian ada lagi peraturan-peraturan dari pemerintah dari setiap negara dan bangsa. Adanya menjaga satu hal yang tidak biasa kita kerjakan. Menjadi satu dikatakan new normal. Ya. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, satu hal yang mungkin kita biasanya bisa bertemu, saling berjabat tangan, kita bisa saling mungkin berkumpul, berdekatan. Tapi saat ini menjadi satu hal yang berbeda. Kita tidak bisa berjabat tangan, kita harus pakai masker, kita harus berjauhan, tidak boleh berdekatan. Kita harus menjaga physical distancing. Ya, itulah satu yang diperintahkan oleh, diwajibkan buat setiap orang. Rekan-rekan pemuda sekalian yang Tuhan berkati, siang hari ini saya mau mengajak rekan pemuda sekalian untuk membuka firman Tuhan. Saya akan membawakan satu firman Tuhan mengenai tema hal dari biasa menjadi luar biasa. Ya, khususnya untuk anak muda yang saat ini. Kita tahu beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya. Ya, murid-muridnya diberikan kuasa oleh Tuhan. Tuhan naik ke surga, Tuhan berikan satu Roh-Nya yang kudus menjadi wujud perwakilan Dia sendiri, di mana Dia menjadi suatu Roh yang memberi kekuatan, menjadi Roh penghibur, Roh yang menuntun kita dalam kebenaran-kebenaran ke dalam rencana jalan Tuhan. Roh yang memberikan kebangkitan, Roh yang memberikan sukacita, ya. Sebab itu kita lihat, kita baca bisa lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita katakan, kita baca tadi, kita lihat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, anak muda sekalian, siapa yang akan menerima kuasa ini? Yang akan diberikan kuasa ini siapa? Sehingga Roh Kudus akan turun ke atas kita semua. Adalah kita orang-orang yang percaya. Adalah kita orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan percaya dan menyerahkan hidupnya, yang taat dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Rekan-rekan pemuda sekalian, Tuhan berkati, kita harus memiliki satu kuasa yang dari Tuhan. Pastinya kita harus memiliki satu hubungan yang baik, koneksi yang baik dengan Tuhan, supaya kita mendapatkan satu hikmat yang Tuhan berikan. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ya, saya ambil contoh ya. Kita punya semua handphone di sini, smartphone ya, disebutnya smartphone sekarang, Android punya. Nah, ini Android ini atau smartphone ini, kalau tidak terkoneksi dengan internet, bisa kita pakai nggak? Bisa kita gunakan nggak nih? Ini percuma. Kita tidak bisa gunakan menjadi alat yang membantu kita. Ini adalah sebenarnya alat untuk kita berkomunikasi. Tapi lebih dari itu, kita mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Mendapatkan dengan fitur-fitur yang luar biasa. Nah, handphone ini kalau kita gunakan dengan tersambung dengan internet, kita bisa
membuka medsos, kita bisa membaca berita-berita, kita bisa melihat segala seluruh dunia masuk dalam handphone ini. Ya, kita bisa pergunakan. Mungkin saat ini orang yang bekerja di rumah, work from home, ya stay at home ya. Nah mereka bekerja kan di rumah, semua menggunakan beginian, menggunakan alat ini. Ya, kenapa? Karena ini memberikan satu koneksi yang memudahkan, yang memberikan satu pekerjaan yang membantu kita. Ya, nah rekan-rekan pemuda sekalian, perlunya kenapa handphone perlu koneksi dengan internet? Karena kita membutuhkannya. Begitu pula dengan kita rekan-rekan pemuda sekalian. Kita perlunya koneksi sebagai orang-orang yang percaya dengan koneksi dengan Tuhan. Kita perlunya kita memiliki satu koneksi hubungan yang baik supaya sinyalnya kuat ya. Kalau sinyalnya kuat handphone itu nggak akan kita uring-uringan ya. Kita nggak akan marah-marah. Coba kalian rasakan. Kalau kalian di rumah punya internetnya putus nyambung, ya nggak bagus. Pasti kalian uring-uringan, betul nggak? Ya. Nah, tapi kalau koneksinya bagus, wah cepet nih ya katanya. Nah, akhirnya kita bisa menjelajah segala apa yang kita kerjakan. Mungkin kita mau lihat apa, medsos, melihat berita, melihat segala pekerjaan kita. Kita bisa Zoom di sini pula ya. Kita bisa misalnya kerja dengan Zoom meeting dengan kantor. Semuanya bisa terkoneksi. Nah, ini ada satu alat yang menjadi belahan jiwa kita loh. Yang menjadi bagian hidup kita. Orang semua pasti pakai handphone sekarang. Coba kalian pikirkan. Di rumah. Kalian misalkan handphonenya hilang aja bisa, waduh setengah mati bisa uring-uringan ya. Nah sebab itu kita harus ingat sadar. Kita orang makhluk hidup. Kita orang yang tahu apa itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus memiliki satu koneksi yang lebih baik. Supaya kita ketika kita memiliki koneksi yang lebih baik, kita memiliki satu hubungan yang baik, kita akan dapatkan pengertian akan hikmat yang Tuhan berikan pada kita. Kita lihat lagi, kita kembali kepada satu Kisah Rasul ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke kamu ya. Nah sebab itu bagaimana kalau kita mau mendapatkan kuasa itu, kita harus punya satu koneksi yang baik, hubungan kita dengan Tuhan yang baik, terlebih kita percaya akan janji-janji Tuhan. Kita percaya akan kuasa Tuhan. Nah, ketika kita menerima janji Tuhan percaya, kita akan menjadi satu keberanian. Mungkin kita seorang yang biasa, kalau kita baca, kita lihat, saya mengajak melihat murid-murid Tuhan Yesus. Ya, pada waktu itu Yesus banyak murid-murid, ada 12 murid. Nah, kita tahu murid-murid Yesus enggak semuanya pandai. Kebanyakan latar belakang mereka ada seorang nelayan, seorang yang tidak terpelajar. Tapi kita lihat di sini satu contoh, kita lihat Petrus dan Yohanes ya. Sebelum mereka ada pribadi-pribadi yang biasa. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 4. Kalian bisa buka Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 sampai 14 saya akan bacakan. Ini kita satu bukti ya. Kita baca, saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 sampai ke 14. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Katakan, Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ya. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka
dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Rekan-rekan anak muda sekalian, kita perhatikan di sini. Apa yang Tuhan kerjakan ketika murid-murid Yesus ini menerima Roh Kudus. Tuhan melakukan sesuatu yang terhadap murid-murid ini. Yang murid-murid kerjakan adalah satu, ya, keberanian untuk bersaksi. Kita perhatikan di sini, Roh Kudus berikan kepada Petrus dan Yohanes satu keberanian untuk bersaksi. Dikatakan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada para sidang. Kita lihat di sini, ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dikatakan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin umat dan tua-tua. Dikatakan ya, hai pemimpin, Petrus begitu lantang dan berani. Kita tahu Petrus seorang nelayan. Dikatakan dia bukan seorang terpelajar, bukan seorang yang pintar, bukan seorang yang hebat, bukan seorang yang berpendidikan tinggi. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, seorang yang penuh dengan Roh Kudus yang Tuhan urapi, dia berani. Berani apa? Berani bersaksi, berani menyatakan kebenaran. Ya, dikatakan, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang yang sakit, harus menangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ketika itu Petrus dihadapkan di hadapan sidang-sidang, ya, dan mulai diperiksa, ya, bertanya, karena pada saat itu ada seorang yang sakit yang Petrus sembuhkan dan sembuh. Ya, dia menjadi para pemimpin agama Yahudi itu dan tua-tua ahli Taurat itu, mereka sangat benci sekali kepada Yesus dan masih mengikuti terus. Ketika Yesus pun sudah terangkat ke surga, mereka ingin menutup segala pemberitaan Tuhan Yesus itu. Nah, inilah murid-murid kerjakan. Petrus dan Yohanes berani bersaksi di hadapan para sidang dan dia berani menjawab. Coba kalau misalkan kita bisa bayangkan, kalau dia misalkan seorang yang dia, aduh maaf, ya udah dah nggak apa-apa. Pasti mengikuti apa yang diinginkan oleh para ahli Taurat itu, pemimpin agama itu ya. Tapi di sini Petrus punya satu keyakinan yang kuat. Oh, Roh Kudus, kenapa? Roh Kudus ada di dalam dia. Dia akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Dia akan menyaksikan pemberitaan Tuhan, kuasa Tuhan atas hidup dia. Ya, nah ini adanya satu tindakan keberanian ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Kita bukan menjadi biasa lagi, tapi kita akan menjadi seperti luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Tuhan memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Ya, Tuhan memberikan satu kekuatan kepada kita, bukan satu kelemahan. Tuhan memberikan satu pengharapan, bukan memberikan satu keputusasaan. Ingat, rekan-rekan pemuda sekalian, orang yang berharap Tuhan akan diperbarui kuatnya. Orang yang setia akan Tuhan kasihi. Ya, rekan-rekan pemuda sekalian yang Tuhan kasih. Setelah apa yang telah dikerjakan oleh Petrus Yohanes itu, kemudian kita lihat di sini. Setelah keberanian yang kedua, kita kebijaksanaan dalam membela iman. Ya, setelah menerima Roh Kudus, Petrus punya hikmat, memiliki hikmat yang luar biasa. Ya, seorang yang tidak berpendidikan, tapi dia bisa berani menjawab dengan baik dan lantang. Kita lihat ayat 9, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka katanya, ketahuilah oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari orang mati, bahwa karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Begitu luar biasanya hikmat yang Tuhan berikan kepada Petrus dan Yohanes, kebajikan, dan Petrus menekankan pula bahwa kamu yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus, kamu yang sudah membuang Tuhan Yesus, ya, seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangun, yaitu kamu sendiri katakan, namun dia sekarang menjadi batu penjuru. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, maukah kita menerima kuasa itu dalam hidup kita? Kita harus yakin, Tuhan akan pakai kita semua, anak muda sekalian. Dengan cara apa? Kita menaruh hidup kita kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan.
Dan kita menerima kuasa itu. Kuasa itu diberikan enggak sembarangan. Kuasa itu kan diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh. Orang yang benar-benar percaya, yang taat dan setia kepada Tuhan. Orang yang berpengharapan penuh kepada Tuhan. Bukan yang ragu-ragu. Sebab itu tanamkan iman kalian pada saat ini. Ketika saat kita tahu kejadian ini sangat menggoncangkan iman kita. Tapi orang yang bersetia kepada Tuhan, orang yang punya pengharapan, jangan kamu takut. Orang yang setia itu pasti hatinya melekat kepada Tuhan. Amin. Orang yang setia pasti hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur 91. Kita lihat Mazmur 91. Ayat yang ke-14. Coba kalian perhatikan, lihat sini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Orang yang melekat kepada Tuhan mempunyai satu hubungan yang luar biasa. Mempunyai satu hubungan yang baik, koneksi yang baik. Orang yang melekat dengan Tuhan itu, dia akan tahu apa maksud isi hati Tuhan. Dia akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup dia. Tuhan punya rencana bagi hidup dia. Dan dia akan berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun hidup dia. Roh Kudus akan membimbing dia kepada arah yang Tuhan inginkan. Orang yang bersandar kepada Tuhan, dia akan diperbarui kuatnya. Ya, rekan pemirsa sekalian perhatikan. Ayat 14 sangat luar biasa di dalam Mazmur 91 ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Dikatakan dalam Mazmur itu. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya. Apa yang menjadi ketakutan kita? Wabah corona mungkin, COVID. Mungkin situasi PHK sekarang. Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita. Amin. Tuhan akan menjadi kita akan menjadi seorang pemenang buat kehidupan kita. Karena Tuhan yang ada di pihak kita. Tuhan yang ada di belakang kita. Tuhan yang ada di depan kita pula. Tuhan yang ada di samping kiri kita, kanan dan kiri kita. Ya, seperti Daud melawan Goliat. Kita renungkan, apa sih kekuatan Daud, seorang yang kecil itu? Tapi Daud membela nama Tuhan. Karena nama Tuhan dipermalukan. Nama Tuhan sangat direndahkan. Daud membela nama Tuhan, iman dia. Dia berdatang ke medan perang, dia menantang Goliat. Tuhan pakai itu ada dengan cara cuman batu yang diambil dari sungai, ketapel, bisa nembus ke jidatnya. Hingga tergeletak si Goliat ini. Secara logika mana mungkin sih orang sebesar dia pakai topong tapi tepat sasarannya. Nah ini rekan-rekan pemuda sekalian, kita bayang, Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Mari kita percaya dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita pikir, Tuhan saya seorang yang kecil, seorang yang tidak ada artinya, seorang biasa. Jangan kita menjadi minder-minder. Ya, Tuhan lihat seperti Petrus dan Yohanes ini, dia seorang yang tidak terpelajar. Dia seorang yang bukan siapa-siapa, tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup dia menjadi seorang pemberani. Dia menjadi seorang yang berani bersaksi, membela nama Tuhan. Dia berani memberitakan firman Tuhan, bersaksi. Kita pun pasti akan ketika kita dekat dengan Tuhan dan bersungguh-sungguh, kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita tidak akan malu bersaksi buat Tuhan. Kita menyaksikan kepada setiap orang. Sama dengan kita memberitakan Injil. Tuhan itu baik kita bersaksi. Luar biasa. Ya. Nah rekan-rekan pemuda sekalian. Setelah itu, setelah Petrus menerima keberanian dan hikmat kebijaksanaan atas pribadinya. Rekan-rekan pemuda sekalian kita bisa lihat di sini. Kemudian yang kebagian ketiga ya, kuasa. Petrus dan Yohanes pun memiliki suatu kuasa yang terdapat dalam dirinya. Kuasa apa? Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit itu. Dari mana Petrus bisa? Dengan percaya. Orang sakit itu dijamah Petrus, dia disembuhkan. Semua orang melihat, semua orang bukti nyata. Itulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya bisa menyembuhkan, melakukan satu mujizat. Nah ini yang sangat kita inginkan buat kita. Kuasa itu bisa terjadi buat dalam diri kita. Bisa. Kuasa itu ada di dalam diri kita kalau kita sungguh-sungguh dan percaya. Ya, rekan-rekan pemuda sekalian, kita di sini hidup kita ketika kita erat dengan Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, itu kan membawa dampak yang luar biasa loh buat kita itu. Dia akan mengubahkan, bukan hanya mengubahkan hati kita, namun sekeliling kita.
Tuhan akan memakai kita dan menjadi memberikan dampak menjadi satu garam yang bisa merasakan mereka semua. Kita menjadi terang yang menyinari buat setiap orang. Kenapa? Karena sikap kita, kehidupan kita yang menjadi berkat. Rekan-rekan anak muda sekalian, biarlah kehidupan kita ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, pertama, pastikan kita selalu terhubung dengan Tuhan. Yang saya katakan dengan Android ini, kalau kita tidak terhubung, tidak memiliki satu koneksi dengan Tuhan, maka matilah kita. Tidak ada pengharapan. Kita menjadi putus asa. Tapi ketika kita punya satu hubungan yang baik, Tuhan terus tiap hari memberi kekuatan kepada kita. Sukacita, ya. Dan kehidupan kita pun diperbarui terus. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kita. Pelita apa sih? Pelita itu menerangi loh. Pelita itu memberikan terang kepada kita. Dia yang ketika kita melangkah supaya kita jangan terantuk, jangan tersandung. Sebab itu cahaya itu Tuhan adalah pelita bagi firman Tuhan ini semuanya, ya. Sebab itu mari kita belajar pada siang hari ini. Kita mau ingat, kita mau belajar seperti Petrus dan Yohanes. Seorang yang tidak memiliki apa-apa, bukan terpelajar. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup dia, dia menjadi seorang pemberani. Seorang menyaksikan kasih Tuhan, berani membela nama Tuhan, ya. Kemudian dia menjadi siapa? Memiliki hikmat dan kebijakan, ya. Bijaksana dalam iman dia, ya. Hingga dia bisa menjawab sekalian. Kemudian dia memiliki satu kuasa mujizat yang bisa menyembuhkan. Kuasa bukan menyembuhkan aja, kuasa untuk memberikan penghiburan, kuasa memberikan kekuatan, kuasa memberikan sukacita, kuasa memberikan pengharapan. Nah, rekan-rekan pemuda sekalian, mari hidup kita menjadi hidup yang menjadi berkat. Di dalam masa pandemi corona ini, jangan kita takut. Terus perteguhkan iman kita. Tambahkan iman kita dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan dan kita boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita ketika masa-masa saat ini. Pengharapan itu ada buat kita dan kita menjadi kuat karena Roh Kudus hadir di dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan, menjadi berkat buat rekan-rekan pemuda sekalian. Kita menyanyikan satu pujian, Rohmu yang hidup penuhiku, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita satu pujian ini, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalirlah dalamku. Haleluya, haleluya. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kita katakan, Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ya Yesus, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati, ya kita buka hati kita. Kalian yang ada di rumah semua untuk membuka hati kita, menerima Roh Kudus atas hidup kalian. Roh Kudus hadir dalam hidup kalian. Kau akan memiliki satu power yang luar biasa, memberi kekuatan, sukacita, dan pengharapan. Haleluya. Buka hati, buka hati untuk jamaah
berserah penuh. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Roh-Mu yang Engkaulah damaiku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Kalau kami boleh dijanjikan untuk menerima kuasa dan Roh Kudus akan turun ke atas kami ketika kami benar-benar bersungguh kepada-Mu, percaya dengan setia kami dan taat Tuhan. Kami boleh mengikuti segala rancangan-Mu Tuhan, mentaati segala firman-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan memiliki satu keberanian kami dalam hidup kami, tidak menjadi seperti biasa lagi, tetapi kami menjadi seperti tidak menjadi biasa lagi, tapi kami akan menjadi luar biasa yang seperti Kau inginkan dalam hidup kami sebagai anak muda-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki satu potensi yang besar yang Kau berikan kepada kami. Biar kami boleh menyaksikan kebenaran-kebenaran, membawa berita kebenaran nama-Mu Tuhan. Memberikan kepada kami hikmat dan kebijakan Tuhan. Berikan kepada kami pula Tuhan kan tanda-tanda ini kuasa yang Kau berikan kepada kami, di mana kami akan memberikan satu pernyataan-pernyataan yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Anak muda-Mu boleh setia dan tetap percaya kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Cik, ya, shalom teman-teman. Ya, akhirnya kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Om Dede yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti biasa teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan ke warta kita. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa dicek sosial media RB Sion, bisa dicek di Instagram, di Facebook, ada ayat-ayat hafalan teman-teman, juga ada pengumuman-pengumuman. Kemudian selanjutnya kita juga mau mendengarkan untuk bacaan sepekan. Nah jadi teman-teman, untuk bacaan sepekan minggu ini ditiadakan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk bacaan sepekannya itu akan digantikan ke grup yang akan dibuat oleh seksi doa. Jadi sebenarnya bukan ditiadakan sih teman-teman. Jadi bacaan sepekannya akan lebih intensif teman-teman dan akan dikoordinasikan oleh seksi doa. Untuk link grup invitingnya itu nanti bisa teman-teman lihat di bawah ini ya teman-teman. Oke deh teman-teman, sekian warta kita. Yuk teman-teman kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita menaikkan satu pujian teman-teman yang menyatakan bahwa inilah setiap kami Tuhan. Kami mengangkat setiap pujian kami Tuhan yang boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kita naikkan pujian ini teman-teman, bagi-Mu pujian. Kita mau katakan bersama-sama, kami mau datang kepadamu Tuhan. Padamu kami membawa setiap pujian kami Tuhan. Membawa pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Kami mau sentuh hatimu,
kami melihat Tuhan kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Kita memuji ini dari awal, teman-teman. Mari sama-sama kita katakan, Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Kita mau katakan teman-teman sekali lagi lebih dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan. Kaulah kebanggaan di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Janji-Mu bersinar, Tuhan. Janji-Mu yang mengatakan, Tuhan, yang boleh menangkan setiap kami, Tuhan, anak-anak muda-Mu, Tuhan. Yang seperti-Mu, kita mau katakan sekali lagi, teman-teman, bahwa bagi-Mu, Tuhan, segala pujian, Bapa. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satupun yang di dunia, Tuhan, yang dapat menggantikan kebanggaan kami, Tuhan, selain akan Engkau, Tuhan. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, oh, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku.
ada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Benar Bapa Tuhan, benar. Pada siang hari Tuhan kami menyatakan Tuhan bahwa Engkaulah kebanggaan setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang layak itu ditinggikan dan dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa kami Tuhan akan menyandarkan setiap iman pengharapan kami kepadamu Tuhan, bahwa tiada Tuhan suatu pribadi Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan yang mampu melebihi Engkau Bapa. Kau yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Kau yang boleh setiap menopang setiap kami Tuhan, Kau yang boleh mengulurkan setiap tangan-Mu Tuhan untuk menolong setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sudah boleh sampai di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami sudah boleh ada di akhir ibadah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah boleh menyertai setiap kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau juga boleh berkati hamba-Mu Tuhan, Om Dede Tuhan yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau boleh berkati Tuhan setiap apa yang boleh pekerjakan di dalam hidup ya Tuhan. Setiap pekerjaannya Tuhan, setiap dalam rumah tangganya Tuhan. Kau boleh berkati hamba-Mu Tuhan, Kau yang jadikan lebih lagi Tuhan dari hari ke hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kau yang boleh berkati setiap kami Tuhan untuk seminggu ke depan nanti Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh percaya Tuhan berkat perlindungan-Mu Tuhan boleh ada untuk setiap kami Tuhan untuk seminggu ke depan nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan suatu hadirat-Mu Tuhan pada siang hari Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Bapa Tuhan untuk kelawatan-Mu Tuhan pada siang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau boleh berkati setiap kami Tuhan, Kau boleh menjamah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.